Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. As-shaimina was-shaimat, keluarga besar Kuba Islamic School rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan ini Ustadz akan berikan tausiah yang temanya adalah Al-Quran dan imunitas tubuh. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita semua bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan yang penuh dengan kemuliaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Di antara kemuliaan bulan Ramadan itu, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa wajib selama sebulan penuh. Dengan menjalankan puasa itu ada kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk meraih derajat yang paling mulia, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, kemuliaan bulan Ramadan disebabkan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan keutamaan yang berikutnya adalah di bulan Ramadan ini ada satu malam yang mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qadar ayat yang ketiga, di mana Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat tahajud, atau beribadah-beribadah yang lainnya, ketika bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah-ibadah kita itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan kita melaksanakan ibadah yang sama di luar bulan Ramadan berturut-turut tanpa henti. Tentu ini pahalanya sangatlah besar. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang cukup spesial, karena di bulan Ramadan ini qadarullah terjadi wabah yang mendunia dan terjadi secara serempak, karena disebut dengan pandemik, yaitu pandemik COVID-19.
ya, coronavirus disease 19, yaitu wabah penyakit yang sangat berbahaya. Karenanya para ulama pada hampir setiap negara memfatwakan dan pemerintah juga membuat peraturan dalam rangka menghindari atau memutus penularan COVID-19 ini. Kita diharuskan untuk melaksanakan physical and social distancing atau menjaga jarak fisik atau juga jarak sosial. Di samping itu, para ahli kesehatan, para dokter sangat menganjurkan kepada kita semua dalam rangka mengatasi wabah penyakit ini. Kita diingatkan atau kita dianjurkan untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita sejatinya dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah imunitas lahiriah dengan cara memakan makanan yang halal dan bergizi, istirahat yang cukup dan berkualitas, serta berolahraga yang teratur dan berkualitas. Yang kedua, secara batiniah, yaitu menjaga kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan berbagai ibadah yang disyariatkannya. Dan di antara ibadah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita adalah memperbanyak membaca Al-Quran. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Di dalam sebuah konferensi kedokteran yang dilaksanakan di Kairo, Mesir, seorang ahli penyakit jantung, yaitu Dr. Ahmad Al-Fadli, beliau juga Direktur Lembaga Pendidikan dan Penelitian Islam di Amerika, pernah melakukan riset atau penelitian kepada 210 pasien sukarelawan yang berobat selama 48 kali. Dalam pengobatannya itu, di samping beliau mengobati secara medis, ya, beliau juga melakukan terapi dengan cara pasien membaca Al-Quran secara langsung atau memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dari pasien-pasien itu, sebagian adalah pasien yang beragama Islam atau Muslim dan sebagian beragama bukan Islam. Yang beragama Islam disarankan untuk membaca Al-Quran secara langsung, dan yang bukan Islam disarankan untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Setelah selesai 48 kali pengobatan, beliau mengambil sampel atau contoh secara acak, tentunya terdiri dari pasien yang Muslim dan yang bukan Muslim. 77% dari 210 pasien itu mereka menunjukkan gejala pengenduran syaraf. Nah, gejala pengenduran syaraf ini menunjukkan ketenangan jiwa yang semula tegang. Wajar saja kalau seorang itu sakit, maka jiwanya tegang. Sebab mungkin mereka menahan rasa sakit, mungkin juga tidak betah tinggal di rumah sakit, mungkin juga tidak suka mengonsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter dan sebagainya. Nah, setelah dilakukan terapi dengan baca Al-Quran atau memperdengarkan bacaan Al-Quran, maka saraf-saraf mereka itu mengalami pengenduran atau jiwa mereka menjadi tenang. Nah, hasil riset dari Dr. Fadli ini menunjukkan atau membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat
Di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai satu penawar atau obat dan rahmat juga bagi orang-orang yang beriman, yaitu sebagai obat penyakit hati dan juga obat penyakit fisik. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Dua ayat ini menunjukkan kebenaran dari penelitian Dr. Fadli bahwa membaca Al-Quran atau memperdengarkan bacaan Al-Quran dapat mengendurkan saraf-saraf kita, dapat menenteramkan jiwa-jiwa kita, yang pada akhirnya dapat meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Juga bersesuaian dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghaziyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fimman indah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, lalu saling mengajarkan di antara mereka, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenteraman jiwa, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmat-Nya. Para malaikat akan hadir di sekeliling mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka, menyanjung-nyanjung mereka di hadapan makhluknya yang ada di dekatnya. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Itulah kaitan antara Al-Quran dengan imunitas tubuh kita. Dengan membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang, dan ketenangan hati kita itu akan memicu peningkatan imunitas tubuh kita, yang akhirnya kita dapat mempertahankan diri kita dari serangan berbagai penyakit. Karenanya, as-shaimina was-shaimat rahimakumullah, marilah kita berbanyak membaca Al-Quran agar hati-hati kita menjadi semakin tentram, dan pada akhirnya imunitas tubuh kita meningkat, daya tahan tubuh kita meningkat, dan kita mampu mempertahankan diri kita dari wabah penyakit pandemik COVID-19 ini. Demikianlah apa yang bisa Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum tausiah ini diakhiri, ada tugas untuk para student ya. Yang pertama, silakan dibaca dalil-dalil Al-Quran yang sudah disebutkan oleh Ustadz tadi ya, dalam ceramah tadi, dalam tausiah tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, surah Al-Baqarah ayat 185 ya, dan surah Al-Qadar ayat yang ketiga, dibaca ayatnya dan dibaca terjemahannya, serta pelajari tafsirnya kalau ada buku tafsirnya. Dan yang kedua ya, pertanyaannya adalah apa kaitannya atau hubungannya membaca atau memperbanyak membaca Al-Quran dengan
kemampuan kita mempertahankan diri dari pandemik COVID-19. Dan yang terakhir adalah Ustadz minta tolong ya, sebutkan keuntungan-keuntungan membaca Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang sudah disebutkan di dalam tausiah tadi. Demikian tausiah ini disampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.